Selamat datang di channel YouTube saya. Nama saya Yeti Marianata, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMPN 1 Torjun, Kabupaten Sampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Yeti Marianata, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Sampang dari SMPN 1 Torjun. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak para guru hebat semuanya untuk menyaksikan video berikut ini, yaitu praktik coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, saya perkenalkan dua orang hebat yang menjadi inspirasi saya yang dengan sabar membimbing saya, yaitu Bapak Handri Susanto SPD sebagai fasilitator dan Bapak Ahmad Rahman Iswanto SPD sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus yang akan dicapai pada kegiatan ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan kompetensi coaching pada proses pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Selanjutnya, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Paradigma berpikir coaching fokus pada coachee, bersifat terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kompetensi inti coaching: kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Coaching dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Supervisi akademik. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Sampang dari kelas 1, 2, 3B kelompok 2. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Yeti Marianata, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Sampang, yaitu dari SMPN 1 Torjun. Dan ini saya Bu Hari, guru SMA Negeri 1 Sampang. Dan ini saya Bagus Kasiono dari UPTD SCN Pekalongan 2 Sampang. Selamat menyaksikan. Kesini, ini kan ada laundry ya, di sininya. Waalaikumsalam. Nih, terus. Ya. Pagi ya. Pagi. Sehat. Jadi Pak, Apa itu? Gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah. Ya, kamu kesini gimana? Alhamdulillah baik. Meninggal tuh. Masih semangat ya hari ini? Pastinya Pak. Alhamdulillah tetap semangat. Dengar Aku lupa, Pak. Iya Pak, saya saat ini mau melakukan coaching dengan ibu ya. Iya, harusnya kan Oh iya, guru matematika yang Pak. Kan sepupunya itu apa ya? Pak Hari sebelum melakukan coaching
sudah Berikan persiapan dari yang Pak Bari lakukan. Iya Pak, seperti yang kita ketahui ya, bahwa mengisi coaching itu akan kami maksimalkan dalam hal ini adalah kehadiran penuh atau kemudian juga merasakan apa yang dirasa oleh kucing, berusaha untuk merasakan apa yang dirasakan oleh kucing. Mertuanya Fauzi, saya. Dan saya juga akan sama saya. robot yang bisa menggali Sama aku punya tipis. bisa PP itu ada menghasilkan gitu. menemukan solusi dari kucing yang dihadapi. Oke, bagus sekali Pak Bari. Dari persiapan yang telah Bapak lakukan, kira-kira potensi coaching yang nanti Bapak akan kembangin itu apa Pak? Menurut saya dari ketiganya Pak. Jadi kompetensi yang tiga itu akan saya kembangkan. Akan tetapi ya insya Allah ya saya akan berusaha untuk mencoba untuk present atau kehadiran penuh. Kemudian juga mendengarkan secara aktif. Terus juga merasakan apa yang terjadi pada diri coach itu sendiri. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi itu semua sudah dipersiapkan. Dan mudah-mudahan kompetensi itu nanti bisa keluar. Dari ketiga kompetensi yang telah Pak Bari lakukan, yang udah Pak Bari sebutkan tadi, ya kan? Kira-kira kompetensi yang mana yang nantinya akan lebih difokuskan sebagai coach pada saat Pak Bari menjadi coach? Kira-kira yang mana yang akan dikembangkan sampai di fokusnya? Yang tadi itu Pak, jadi semuanya, jadi ketiganya akan saya maksimalkan. Ya mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach yaitu Yeti sendiri. Kemudian saya juga bisa aktif memberikan verbalik terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Baik Pak Bari, jadi dengan kehadiran penuh, mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaches atau yang di sini selaku Bu Yeti ya dengan sangat baik. Kemudian aktif memberikan umpan balik. Pertanyaan itu yang nantinya akan Bapak Bari terapkan nantinya saat coaching. Betul tidak Pak? Iya betul Pak, betul seperti itu. Apakah Pak Bari sudah menemukan beberapa tujuan dan indikator yang akan dikembangkan nantinya pada praktek coaching nanti? Gimana ya, harapan saya semoga coaching ini nantinya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ketika saat dengan Bu Yeti bisa menyampaikan permasalahannya dan saya bisa menanggapinya dengan baik sehingga nantinya muncul adanya solusi dari permasalahan yang dilakukan. Jadi itu tujuan yang dan indikator yang akan Bapak terapkan. Baik, kalau begitu saya mohon Pak ya, tetap Bapak tetap di sini untuk mengobservasi kegiatan coaching yang akan dilaksanakan. Ya Bapak, memang itu yang akan kami lakukan. Baik Pak Bari, kalau begitu Bapak persiapkan untuk pelaksanaannya nanti. Siap Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Bu Yeti, baik silakan Bu. Baik dulu. Ya. Maaf ganggu Pak. Bu Yeti, ya. Bagaimana kabarnya dulu? Oh ya, alhamdulillah sehat Pak. Sehat saya Pak. Oke, alhamdulillah ya. Ini Bu Yeti sudah datang. Alhamdulillah pertemuan ini bisa terwujud dengan baik dan saya juga ucapkan terima kasih Bu Yeti. Silakan Bu Yeti menyampaikan apa yang ingin Bu Yeti sampaikan. Ya Pak, terima kasih sebelumnya ya Pak ya. Maaf dahulu Pak. Gini Pak, sebenarnya saya itu punya masalah. Apa ya? Masalah ya bukan masalah ya Pak ya. Tapi dibilang bukan masalah hati ya nempel di hati gitu Pak. Gitu. Gini
Pak. Sebenarnya saya itu kan punya kelas ngajarnya anaknya saya itu ada 2 siswa di situ Pak. Saya menemukan 2 siswa itu selalu diam, tidak ada suaranya Pak. Setiap saya ngajar itu anaknya diam Pak, tidak aktif sama sekali. Padahal saya lihat anak itu ya Pak ya, di bukunya pekerjaannya itu selesai dia mengerjakan. Tapi kalau disuruh maju, nggak mau Pak. Oh gitu ya Bu. Jadi tujuan dari coaching ini kira-kira apa ya? Kalau saya ya Pak ya pengennya anak itu berubah gitu Pak. Tidak menjadi pendiam lagi, tidak ada suaranya sama sekali gitu. Oh betul. Ya, artinya kembali ke yang tadi Bu Yeti tadi mengatakan bahwa masalah ini menempel di hati, jadi setidaknya dengan coaching ini Bu Yeti bisa jalan gitu ya. Iya Pak, saya pengennya apa ya, saya inginkan ada solusi nantinya itu Pak dalam menangani 2 siswa yang bermasalah ini. Oke, baik Bu Yeti, ini kan waktunya kan kita ini kan waktunya singkat ya. Tapi juga kita harus masuk ke kelas kita masing-masing. Nah, apa nih menurut Bu Yeti yang diharapkan dari coaching kita? Dari sini Pak saya pengen menemukan langkah-langkah atau solusi untuk menangani permasalahannya siswa yang tadi Pak. Oh, seperti itu ya Bu Iya. Yeti. Ya, minimalnya ya baik Bu Yeti ya. Jadi silakan apa yang ingin disampaikan. Saya itu setiap hari yang mikir Pak, kok selalu tetap anak itu yang seperti itu. Saya mikir sendiri dan menemukan jalan keluar. Terus saya punya pemikiran mungkin saya bisa melakukan Pak 2 hari ini bisa menemukan solusinya dari permasalahan itu. Itulah Pak. Iya. Jadi betul-betul diam ya selama pelajaran matematika. Betul sekali. Diam Pak, betul. Sudah berapa kali ya, sudah saya mengadakan pertemuan, sudah 1 bab ini Pak, 1 materi ini. Jadi diam ya. Sudah saya duduk belum maju. Saya tanyakan begini Pak, kenapa nak kok diam? Ayo coba maju ke depan. Anaknya diam Pak, bilang gini Pak, enggak Bu, saya takut salah. Kenapa takut salah? Kenapa meskipun salah emang? Enggak Bu, kalau saya maju terus salah, saya nanti dibully habis sama teman-teman begitu Pak. Saya bilang begini juga Pak. Enggak ada yang membuli kamu. Saya bilang gini, ya Bu, masih belum. Dia bilang gitu Pak. Oke. Kalau begitu dengan permasalahan yang telah Bu Yeti sampaikan tadi, menurut Bu Yeti, apa nih yang menyebabkan anak tersebut sampai tidak mau menyampaikan satu pun ya, atau tidak mau maju ke depan kelas dalam pelajarannya Bu Yeti? Ya karena dia itu merasa kurang yakin dengan jawabannya, sehingga dia takut kalau maju ke depan takut dibully itu Pak. Gitu. Oke. Jadi permasalahannya Bu Yeti itu adalah dia itu memang dia takut salah ya. Iya betul. Oke, takut salah. Kalau begitu Bu Yeti, planningnya bagaimana ini? Atau begini, dari ide yang Bu Yeti idealkan, anak yang bermasalah ini kalau kita persentase dari 10 sampai 100, nah dia itu di poin berapa? Berapa ya Pak yang paling berapa ya? Kalau 100 sampai paling 25 itu sudah cukup. Iya, bingung saya benar. Jadi betul-betul bimbang ya. Oh iya, jadi betul-betul membutuhkan bimbingan. Sama sekali tidak mau berusaha ketika pelajaran matematika. Oke, nah sekarang harapan Bu Yeti setelah kita coaching, kemudian ada solusi yang dan ada solusi dan menerapkannya di kelas. Hanya kalau ini menjadi poin yang seberapa? Kalau harapannya saya sih Pak, nggak usah susah-susah. Angka 80% saya sudah cukup. Oh, Iya.
Oh begitu. Ya karena memang anak ini kayaknya perlu bimbingan sekali. Jadi 25% ke 80%. Oke, itu sudah cukup untuk Ibu Yeti ya? Sudah cukup, Pak. Oke, sudah ngobrol ini kita Bu Yeti sudah tahu permasalahan ya anak itu. Sekarang rencana apa yang akan Bu Yeti lakukan setelah kembali? Apa ya, Pak ya? Saya tuh ya bingung-bingungan mikirkan selain itu Pak. Kemungkinan ya Pak ya. Dalam pembelajaran matematika ini memakai permainan atau game itu ya Pak ya. Iya betul Pak. Sepertinya saya itu di kelas anak ini belum pernah saya pakai metode game. Baru ingat saya Pak. Saking sibuknya saya. Baru ya Pak, yang sebelas. Itu baik gitu. Itu ide yang saya kira itu cukup cukup bagus. Semoga nanti bisa diterapkan dengan lancar. Memang biasanya anak itu butuh sekali permainan, mungkin supaya agar lebih dewasa, ya dia nggak sadar lebih rileks seperti itu. Nah, sekarang rencananya sudah ada nih. Harapannya kira-kira apa nih yang akan diterapkan dalam kelas game dalam pelajaran? Mungkin saya perlu kolaborasi Pak dengan antar sesama guru matematika Pak. Kalau saya berkolaborasi dengan sesama guru matematika mungkin lebih nyambung, lebih enak kan. Kami sudah sering melakukan kolaborasi itu Pak biasanya dalam hal game matematika itu. Iya Pak benar Pak. Saya baru keinget kalau kelas itu belum pernah saya kasih metode game. Baik Bu Yeti, mudah-mudahan pertemuan besok pembelajaran dengan bergame dengan ada permainan game itu berjalan dengan lancar. Kira-kira ada kolaborasi tidak dalam pembelajaran game itu Bu Yeti? Kalau memang ada, kira-kira kolaborasi dengan siapa? Jangannya hanya anak itu Pak, kan sama guru matematika ya Pak. Oke, baik Bu Yeti. Tidak terasa sudah lama kita ngobrol ini. Sebentar lagi kita akan masuk kelas mengajar di kelas matematik. Apa yang Bu Yeti rasakan setelah obrolan kita ini? Alhamdulillah Pak, dengan melakukan obrolan seperti ini, saya sudah bisa menemukan solusinya bagaimana untuk mengatasi masalah saya. Ternyata saya terasa beringat sendiri lah ya. Itu dia. Iya, Pak. Terima kasih banyak Pak. Jadi coaching itu ya bisa membantu ya untuk Ya, sangat terima kasih banyak ya Pak Faris. Saya kalau gitu izin bulannya Pak Faris, soalnya saya ada jam lagi. Insya Allah saya akan lakukan metode game itu di kelas itu di saat pembelajaran selanjutnya Pak. Karena hari pagi itu Pak sudah melakukan pelajaran kelas itu, jadi mungkin pada materi selanjutnya siap untuk melakukan metode game itu. Iya Bu Yeti, memang itu pentingnya coaching dari situ. Oke, terima kasih banyak Bu Yeti ya. Mudah-mudahan apa yang telah Yeti rencanakan tadi bisa dengan baik dan lancar. Semoga depannya anak yang dimaksud itu tidak vakum lagi, lebih aktif lagi, berani mencoba. Terima kasih banyak ya Pak. Mari Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, alhamdulillah ya. Pak Boy ini sudah selesai melakukan cek. Bagaimana perasaan setelah melakukan
apa ya, perasaan saya sedang dan alhamdulillahnya juga pelaksanaan coaching bisa berjalan dengan baik dan solusi yang diharapkan sudah ditemukan. Jadi menurut Bapak sendiri tadi itu apa yang Bapak maksud sudah tercapai waktu itu Pak? Ya itu tadi saya sudah tanya dengan Bu Yenti dengan apa yang disampaikan. Saya Bu Yenti bilang jadi keingin itu. Jadi terkadang kita ini lupa, bukan tidak tahu ya, tapi lupa. Nah dari Bu Yenti sudah menemukan sendiri apa yang harus dilakukan dengan ini permasalahan yang ada di keluarga. Pak dari tadi melakukan coaching dengan Bu Yenti, bincang dengan Bu Yenti kan sudah berjalan lama tadi. Saya juga mencari beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam obrolan tadi. Permasalahannya itu kemudian dari Pak Bayu juga mendengarkan itu mengenai apa itu namanya dan fokus pada permasalahan yang disampaikan. Terus mendengarkan dengan baik seperti yang tadi Pak Bayu sampaikan. Kemudian Pak Bayu juga sudah berada pada permasalahan tadi itu, merasakan apa yang dirasakan oleh Bu Yenti sendiri, dan yang paling penting menemukan solusi dengan permasalahan yang disampaikan oleh Bu Yenti dan memberikan tempat balik bagaimana kalau rencana itu telah dilaksanakan. Jadi Bapak sendiri atau Bapak Bayu sendiri itu ingin tahu hasilnya seperti apa. Itu yang saya jalan tadi. Baik Pak Bayu, ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan setelah coaching ini selesai? Ketika coaching saya sudah bicara tetap saja mendengarkan apa yang permasalahannya. Kemudian saya juga sudah aktif mendengarkan, tapi mungkin yang perlu dikembangkan itu tentang membuat pertanyaan berbobot. Membuat pertanyaan berbobot gimana? Ya supaya coaching bisa dapat menangani permasalahannya sendiri. Ini ada satu lagi pertanyaan. Saya melihat menurut Pak Bayu indikator tadi pada saat ini dapat dikatakan berjalan dalam hal apa kegiatan coaching tadi itu bisa berjalan? Saat coaching tadi saya melihat Bu Yenti sangat bersemangat sekali dan Bu Yenti dapat menemukan solusi sendiri tanpa saya memberikan masukan, dan sepertinya beliau juga sudah menceritakan apa yang menjadi seperti itu. Baik Pak Bayu, terima kasih atas waktunya. Saya berterima kasih Pak. Saya yang harusnya berterima kasih pada Pak Agus yang membantu memantau kegiatan coaching pada hari ini. Iya sama-sama Pak Bayu, saya juga terima kasih sudah memberikan saya kesempatan dan waktu untuk menjadi observer dalam kegiatan coaching. Semoga kita bisa bertemu di lain hari nanti Pak. Ya Pak Agus, mohon maaf ya. Saya izin dulu karena ada kegiatan mengajar di kelas saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Yenti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Wali. Alhamdulillah. Oke. Saya dengar Bu Yenti mau melakukan coaching dengan Pak Agus. Iya Pak, betul Pak. Rencananya pagi ini saya mau mengadakan dengan Pak. Oh iya, oke. Ibu Yenti, sebelum melakukan coaching ya, sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan
pada Ibu Yeti. Pertama-tama saya akan melakukan diskusi tentang rubrik penilaian hari ini. Pada hari ini coach dan coachee akan saya amati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian apakah ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee nantinya? Serta bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh coach kepada coachee. Dan jangan lupa nantinya disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Siap. Di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Yeti adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching nanti? Ya, Pak. Rencananya kompetensi yang saya kembangkan adalah kehadiran penuh tentunya Pak ya. Ingin masuk ke ceritanya si coachee Pak. Terus selain itu saya akan mendengarkan artikel serta saya itu sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, seperti itu ya Ibu ya. Sekarang kompetensi mana yang akan nantinya dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Mungkin Pak ya saya akan menspesifikkan ke mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari si coachee. Kemudian yang saya tanyakan lagi, kira-kira indikator yang seperti apa yang diinginkan oleh Ibu Yeti dalam proses coaching ini nanti? Saya inginnya itu Pak begini, si coachee itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan si coachee. Oke, seperti itu ya. Baik, seperti itu ya Bu Yeti ya. Cukup seperti ini dulu untuk observasinya. Silakan Ibu Yeti lakukan coaching pada siapa ini? Pak Bagus. Kepada Pak Bagus ya, sehingga proses coaching kali ini bisa berjalan. Amin. Terima kasih banyak Pak. Baik. Silakan diteruskan Bu Yeti ya. Siap, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Boy. Mungkin Oh, saya dulu ya. Oke. Bagaimana kabarnya Pak Bagus? Jelas ya. Kenapa kemarin Pak Sori juga kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kami sehat Pak. Sehat, selalu sehat. Oh iya Pak Bagus. Dengar Bapak pengen cerita beberapa hal berkaya, katanya Bapak punya permasalahan. Silakan mungkin Pak Bagus bisa mulai bercerita kepada saya. Iya, jadi betul sekali. Ada sesuatu yang saya sampaikan kali ini. Apa nih masalahnya? Wah, jadi penasaran. Ayo silakan Pak Bagus, mau cerita apa? Saya siap mendengar nih. Kayak jadi penasaran. Gimana? Jadi saya sebagai manajer di sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun proses pembelajaran saya lakukan belum ada perubahan. Iya. Dalam penyampaian materi masih menggunakan ceramah saja, padahal seperti yang kita ketahui bersama bahwa perkembangan zaman kita ini semakin canggih. Perkembangan teknologi juga semakin besar, semakin buru-buru. Kelaikan sekolah sekarang itu tidak mau berubah dalam menyampaikan materi pada guru. Jadi guru hanya menggunakan metode konvensional saja, sehingga yang saya lihat itu pembelajarannya kurang bervariatif, Bu. Begitu, Bu. Menurut saya begitu. Baik. Kalau bisa saya garis bawahi, berarti rekan-rekan guru di tempat Pak Bagus itu dalam menyampaikan materi kurang bervariatif gitu ya? Betul sekali. Jadi kurang bervariatif, baik media, model pembelajarannya masih menggunakan model yang lama, cara-cara yang lama. Gitu, Bu. Baik. Sekarang saya
dari percakapan kita ini apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh Bapak? Dari percakapan kali ini, saya inginkan itu nantinya mendapatkan adanya perubahan, khususnya dalam penyampaian materi pelajaran gitu. Berarti Bapak itu pengennya akan adanya perubahan dari rekan-rekan guru Pak Bagus dalam hal penyampaian materi itu ya Pak ya, betul gitu ya Pak ya. Saya ingin adanya perubahan dalam pembelajarannya. Misalnya saya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti aplikasi puisi yang sekarang sedang marak-maraknya, atau hanya sekedar membuat presentasi PowerPoint juga sudah lebih baik loh Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa ada media apapun. Jadi supaya bervariatif lagi, kita perlu adanya media-media seperti itu lagi Bu. Oh iya. Tapi saya mau tanya Pak Bagus, dari ceritanya Pak Bagus tadi itu andai kata dikasih level ya dari angka 1 sampai 10 ya Pak ya. Kondisi sekolah Pak Bagus atau rekan-rekan guru yang menurut Pak Bagus tadi itu ada di level berapa Pak menurut Bapak? Sepertinya masih di level 5 ya. Waduh, level 5. Iya, karena di sekolah itu lebih banyak guru yang sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sebenarnya agak sulit. Mungkin saatnya masih di level 5 sebab mereka kalau dikatakan dalam bidang itu banyak merasa saya sudah malas lah gini dan seperti itu. Jadi memang garis bawah itu kayaknya masih di level 5 di lembaga saya. Iya. Sekarang jika ada perubahan nantinya akan ada perubahan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Sekarang kan di level 5. Nah, yang Bapak harapkan atau Bapak inginkan nantinya itu akan ada di level berapa, Pak? Mungkin kalau bisa ditingkatkan, saya tidak mungkin sampai 10 ya, terlalu tinggi lah. Jadi mungkin kalau bisa ditingkatkan sampai level 8. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi memang agak sulit. Mengingat gurunya kebanyakan ya mohon maaf, masih sudah senior semua. Jadi mungkin dari level 5 menuju 8 sudah maksimal. Sekarang kan masih level 5. Bapak Bagus pengennya ditingkatkan untuk menjadi level 8 ya. Dari level 5 menuju ke level 8 itu kira-kira menurut Pak Bagus usaha apa yang nantinya akan Pak Bagus lakukan untuk meningkatkan levelnya bagaimana? Sebenarnya saya juga masih memikirkan itu apa tindakan yang bisa saya perbuat. Apa mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan guru secara face to face, tapi bagaimana ya seperti itu bedanya? Kalau untuk mentoring nantinya kan Pak Bagus menjalankan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain mentoring atau pendampingan itu strategi apa yang sekiranya Pak Bagus lakukan selain mentoring, Pak? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti dengan mengkonsultasikan dengan bapak kepala sekolah atau dengan pihak yang berwenang atau bagian kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media bervariatif. Di sini mungkin media-media yang kuning yang lebih simpel gitu loh, maksudnya seperti itu. Baik. Sekarang ada 2 ya. Kalau tidak mentoring akan melakukan workshop. Iya. Nah, dari situ kira-kira supaya terrealisasi menurut Bapak itu yang mana menurut Bapak? Sepertinya yang mentoring ya Biari. Mentoring ya? Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang ya Pak. Oh iya, betul. Sebentar butuh biaya juga mencari narasumber yang kompeten. Jadi mungkin saya lebih nyaman itu dilakukan dengan guru ya mentoring itu tadi. Oh iya, baik. Dari kegiatan mentoring misalkan ya Pak.
kira-kira Pak Bagus itu memerlukan support atau memerlukan bantuan dari siapa gitu supaya kegiatan mentoringnya yang direncanakan oleh Pak Bagus itu bisa berjalan dengan lancar? Kira-kira perlu support dari siapa? Ada sih jadi Siapa? mungkin saya akan memerlukan bantuan guru-guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan metode pembelajaran yang sudah bervariatif, dan saya akan meminta bantuan dengan rekan guru mata pelajaran TIK agar lebih kemampuannya meningkat lagi seperti itu. Oh, berarti Pak Bagus dalam kegiatan nanti mentoring ini akan berkolaborasi dengan rekan guru yang mampu ya di bidang TIK gitu ya Pak Bagus ya? Insya Allah, Ya. insya Allah seperti itu, dan secepatnya mungkin. Jadi mungkin minggu depan saya akan coba berkoordinasi dulu. Ini berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan dicoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Mungkin itu waktu yang akan saya lakukan. Oh, iya ya benar-benar Pak Bagus. Sekarang saya mau tanya Pak Bagus, kira-kira dari obrolan kita dari tadi ini apa sih yang Pak Bagus dapatkan? Dari percakapan hari ini ya saya mendapatkan gambaran bagaimana cara saya untuk terjadinya perubahan di sekolah saya. Dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran itu. Alhamdulillah ya. Sekarang Pak Bagus sudah punya gambaran atau solusi bagaimana cara untuk merubah rekan-rekan guru supaya lebih bagus lagi dalam penyampaian materinya ya Pak ya. Kalau begitu saya tunggu kabar baiknya, cerita Bapak selanjutnya bagaimana perjalanan mentoring itu nantinya. Saya tunggu ya Pak ya. Siap Bu, amin, doakan saja semoga itu bisa terlaksana dengan baik. Ibu Yeti sudah saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yeti karena sudah meluangkan waktunya dan sudah mau mendengarkan seluruh kesal saya. Iya Pak. Istilahnya menghilangkan beban dari pikiran saya. Iya. Mudah-mudahan apa yang saya akan lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan yang lebih baik, Amin. terutama di sekolah saya. Ibu. Iya ya, sama-sama Pak Bagus. Mungkin lain kali ya Pak ya, kalau seumpamanya ada masalah lagi, jangan sungkan-sungkan Pak Bagus untuk menghubungi saya ya. Kita bisa melakukan coaching lagi gitu ya Pak Bagus ya. Siap Bu ya, siap akan saya laksanakan seperti itu Bu. Saya doakan semoga rencana Pak Bagus untuk melaksanakan mentoring berjalan dengan lancar ya Pak ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di kesempatan yang lain. Oke, gitu saja ya Pak Bagus ya. Kebetulan ntar lagi saya ini Pak mau jemput anak saya yang masih TK itu Pak. Beda gitu aja. Makasih ya Pak Bagus ya. Ya Bu, terima kasih saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Bagus. Oke, alhamdulillah Ibu Yeti tadi sudah melakukan coaching kepada Pak Bagus ya. Iya Pak, alhamdulillah jalan yang lancar. Ya, alhamdulillah. Sebelum penutupan ya Bu Yeti, saya akan menanyakan beberapa hal setelah observasi. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Yeti lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang diinginkan? Di coaching ini menurut saya sudah melakukan coaching dengan algoritma, di mana saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga si coaching bisa menceritakan masalahnya kepada saya. Tetapi si coach sendiri yang bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu, Pak. Oke Bu Yeti, menurut saya sebagai observer ya, tadi proses coaching pada Pak Bagus dan yang sudah dilakukan Bu Yeti kepada Pak Bagus sudah berjalan dengan baik dan cukup lancar.
jalurnya juga sesuai dengan alur kita. Di sini saya Bu Yeti juga berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, kepada Pak Bagus, sehingga Pak Bagus bisa menemukan solusi dari permasalahan yang diinginkan seperti itu. Pertanyaan terakhir Bu Yeti sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang telah dilakukan barusan Pak? Menurut saya ya Pak, kompetensi yang saya lakukan agar lebih memahami lagi coaching dengan alur kita itu Pak, sehingga nantinya saya kalau melakukan coaching dengan orang lain lagi, saya bisa melakukan yang lebih baik lagi gitu Pak. Oke, Bu Yeti, semoga apa yang telah Bu Yeti lakukan barusan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan, dan mudah-mudahan kompetensi coaching yang sudah Ibu miliki bisa ditularkan kepada yang lain dan juga bisa dikembangkan. Iya, amin Pak. Oke, begitu ya Bu Yeti ya. Mari, saya ini ada keperluan mendadak, saya perlu ke kelas. Oh iya Pak, saya juga ada. Ayo Bu Yeti, selamat tutup. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu. Jadi. Selamat siang Pak. Bagus. Siang ya. Duduk. Ya, makasih. Bagaimana kabarnya Pak? Bagus hari ini? Alhamdulillah Bu, kabarnya saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Terus kalau Bu Yeti sendiri bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saya selalu baik Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Oh iya Pak, saya dengar Bapak pada siang hari ini akan mengadakan coaching ya? Iya, betul sekali Bu. Dengan siapa Pak ya? Saya akan melakukan coaching itu dengan Pak Buhari. Oh Pak Buhari, dengan benar ya Pak? Iya. Baik Bapak, sekarang saya mau tanya sebelum melakukan coaching ini, sebagai langkah awal saya ini akan melakukan beberapa pertanyaan pada Pak Bagus tentunya ya, sebagai coach ya. Pertanyaan yang pertama yang saya tanyakan kepada Pak Bagus adalah itu terkait dengan logik penilaiannya nanti ya Pak ya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau gitu Pak? Nah, dari situ tapi jangan sampai lupa ya Pak ya, nantinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip dari coaching sendiri ya. Iya. Di antaranya itu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi nantinya. Iya. Baik, sekarang yang saya tanyakan kepada Pak Bagus itu kompetensi apa nantinya yang akan Pak Bagus kembangkan pada saat melakukan coaching itu nantinya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu ya adalah tentang yang pertama-tama itu kehadiran penuh, pastinya itu hadirkan atau presenter untuk merasakan apa yang proses rasakan, mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya kepada peserta. Baik. Dari 3 kompetensi tadi itu ya Pak ya. Menurut Pak Bagus dispesifikkan ke yang mana Pak? Dari 3 itu yang perlu Bapak kembangkan itu yang mana? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oh, iya. Terus kira-kira Pak, indikator yang bagaimana yang nantinya yang ingin Pak Bagus sendiri inginkan oleh Pak Bagus itu potensi yang bagaimana dalam pelaksanaan coaching kali ini Pak? Saya ingin coaches yang saya nanti kegiatan coaching tadi, saya kali ini bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia temukan. Jadi permasalahan yang dia alami bisa ditemukan solusi dari dirinya sendiri, seperti itu. Oh, gitu, baik. Kalau gitu saya tetap di sini, saya pengen melihat proses coaching Bapak dengan Pak Buhari nanti ya. Baik, kita cukupkan di sini pra observasinya. Silakan Pak Bagus
melakukan koordinasi dengan Pak Burhaninya. Terima kasih Ibu. Ya. Karena Pak Burhani untuk tadi saya sudah janjian sama Pak Burhani, mungkin bentar lagi akan datang. Kita tunggu dulu sebentar lagi Pak Burhani datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ini Pak Burhani. Aduh, ketemu lagi. Silakan. Kita di sini aja. Alhamdulillah. Selamat juga Pak Burhani. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Ibu sama bapak. Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat. Alhamdulillah selalu sehat. Oh iya Pak Burhani. Mohon maaf kalau jenak-jenak Pak Burhani ada pada saya kali ini. Mohon maaf banget Pak, mohon maaf. Itu ada permasalahan Pak. Kalau Pak Burhani berkenan, silakan apa yang ingin disampaikan Pak Burhani. Insya Allah saya akan meluangkan waktu sepenuhnya. Iya Pak, begini ya Pak ya, ya biasa. Sekarang ini saya kan dapat amanah ini dari kepala sekolah, yaitu mendapat apa namanya tambahan tugas wali kelas. Nah untuk itu Pak, saya ingin meminta coaching Pak, karena akhir-akhir ini saya agak ada susah begitu melihat lamaran saya yang saya butuhkan itu solusinya. Saya pusing melihat mereka gimana caranya agar kalau saya ini mayoritas menjadi anak yang baik, disiplin khususnya. Oke. Bisa ya, padahal pengamatan saya, ada yang saya lihat anak di kelas ini di kelas Pak Burhani sendiri itu Iya Pak, kalau saya keseluruhan iya. Saya sempat tanya kepada sekolah itu saya mungkin ada permasalahan lain di kelas saya. Ternyata responnya baik, hanya ada beberapa dari 15 guru yang ada penonton yang dua. Nah, selebihnya tidak ada. Cuma gini, ada 3 anak ini yang iya. Kamu sebenarnya mau menanyakan dulu Pak Burhani, saya sendiri mau menanyakan sesuatu itu. Maka aku coba Pak Burhani pada tidak pertemuan kita kali ini Pak. Nah, ini tujuan saya Pak adalah saya ingin dapat solusi dari permasalahan pengobatan dari 27 orang itu 3 Pak yang saya amati motivasi belajar itu rendah dan bahkan sangat susah disiplin khususnya dengan tepat waktu di pagi hari. Jadi tujuan saya ya saya berharap mudah-mudahan dengan proses ini masalah ini bisa kira-kira setelah beberapa pembahasan atau beberapa diskusi kita kali ini ya harapkan yang diharapkan saya adalah Pak Fokus bisa tanya ke saya dengan pertanyaan yang sekiranya saya bisa keluar dari permasalahan ini. Ya permasalahan itu tadi tentang pertama Pak Burhani sekarang ada yang saya lebih jelaskan itu kerjaan Iya, permasalahannya begini Pak. Jadi kan sebagaimana yang kita ketahui ya, aturan sekolah itu menghendaki jam 6.45 itu siswa sudah harus ada di kelas. Jadi jam kelas melakukan pembinaan pada jam sampai jam 4. Khusus anak tiga anak yang ke sekolah itu ya 7 seperti itu atau lebih dari jam 6 sehingga mereka itu ditahan di tempat dan ya setiap mereka terlambat di balik kelas
Dan ini tidak hanya sekali, 2 kali, bahkan sampai 3 kali, Pak. Jangan seperti itu. Nah, kalau 3 kali ini harus ada, harus ada panggilan satu. Kalau begitu kira-kira hambatan apa ya yang menyebabkan mereka datang ke sekolah? Kayaknya mereka itu susah banget, susah banget, sulit itu banget. Ya, saya tanya ada ya apa ya, mereka itu juga ada main game begitu, sehingga hidupnya ya terlalu lesu dan ya susah nantinya kalau melakukan. Tapi saya tanya untuk sholat subuhnya tetap sholat, cuma karena mungkin terpaksa ya terus ngatur berat dan tidurnya juga hanya sebentar, akhirnya setelah sholat subuh mereka tidur. Nah, ini Pak penyebabnya yang saya tahu. Oh begitu. Sekarang Pak sudah tahu masalah. Lalu apa upaya yang dilakukan oleh Pak Budi yang Pak Budi lakukan? Kira-kira bagaimana solusi yang Bapak mau temukan? Ya sementara saya sudah melakukan pembinaan kepada mereka, saya tanya seperti itu. Saya sudah menyarankan kepada mereka untuk mensetel alarmnya, kapan tidur, kapan waktu bangun. Terus kiranya kalau mereka lupa, siapa yang kiranya akan membantu mengingatkan mereka. Bahkan saya sendiri kadang setiap malam Pak itu mau WA mereka, mengingatkan besok jangan sampai telat, apalagi besok ada pelajaran dan seterusnya, besok ada pelajaran ini, besok ada pelajaran olahraga. Bahkan tadi itu mungkin karena mereka kurang mempersiapkan, sebagian mereka itu malah tidak membawa kaos olahraga. Iya Pak. Kalau di interval 1 sampai dengan 10 solusi yang Pak Budi sampaikan kepada saya adalah kemampuan kenapa ya Pak? Yang memang kesalahan ya berapa ya sekarang kan anak ini berusaha itu penilaian saya mereka berada di angka 5 ya. Jadi target saya angka 8 lah, itu sudah cukup. Dan berani ke 10 ya? Untuk ke 10 itu kayaknya terlalu memaksa Pak. Karena ini SMA kelas 3, saya khawatir aku terlalu terbebani. Sehingga sementara target saya cukup di angka 8, yang bagaimana nanti kita tidak ke angka 9 dan 10. Jadi Pak Budi sudah mengetahui permasalahannya ya. Ini ukuran keberhasilan rencana Pak hari ini apa ya Pak Budi? Ukuran keberhasilannya pertama mereka tidak terlambat lagi, mereka bisa datang jam 6:30 ke sekolah seperti itu. Karena target saya sementara ya Ketepatan waktu ya Pak. ketepatan waktu. Jika masih belum bisa datang tepat waktu, kira-kira solusi apa yang akan Pak Budi lakukan kepada anak tersebut? Dan targetnya jenengan yang pasti ketepatan waktu kan, kalau semua itu meleset semisal ini ya, semisal ya, atau semisal bisa saja terjadi ya, semisal meleset itu kira-kira dari Pak Budi apa yang akan dilakukan untuk sebagai solusinya? Sebenarnya solusi sudah ada ya Pak ya tadi, tapi mungkin saya perlu ngomong orang tua. Saya akan meminta wali mereka atau orang tua mereka sekiranya mereka bisa saya ajak kerjasama untuk sama-sama mengingatkan ukuran pentingnya. Jadi saya ajak Kolaborasi dengan orang tua. kolaborasi dengan orang tua. Kalau kolaborasi dengan orang tua, Pak Budi ya
kira-kira komitmen apa yang Pak Bohri lakukan atau rencana Pak Bohri tadi yang seperti kolaborasi dengan orang tua? Ya komitmen saya adalah saya akan melakukan betul-betul kolaborasi ini. Kalau perlu saya akan juga melakukan home visit atau kunjungan ke rumahnya seperti itu, sehingga mungkin dengan perhatian seperti ini ada respon lebih baik lagi dari Jadi sudah dengan tadi ini kolaborasi dengan orang tua yang lebih baik lagi, yang pengen agar anak-anak bisa mengalami kondisinya. Kira-kira dalam melakukan itu ada dalam biar komitmen itu terlaksana. Kalau di rumah saya anak ke orang tua ya, di sekolah mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru BK, dengan tim tatip khususnya guru BK yang menjadi guru BK di kelas saya. Kami akan melakukan kolaborasi terus sharing kira-kira dari 3 anak ini ya bisa menemukan solusinya ke depan. Jadi saya berharap bisa bekerjasama dengan guru BK. Di samping itu ya juga dengan guru mata pelajaran yang lainnya, karena suksesan itu tidak hanya pada satu mapel, tapi juga kepada mapel-mapel yang lain. Komitmen yang mau laksanakan sangat bagus ya, dengan kolaborasi baik orang tua atau wali murid dengan bapak guru yang lain dan guru BK maupun guru mapel dan sebagainya tadi ya. Memberdayakan semua elemen yang ada di sekitar kami. Iya. Ya mudah-mudahan semoga berjalan lancar Pak ya. Iya, amin. Oke Pak Bohri ya, semoga yang komitmen Pak Bohri lakukan dapat berjalan dengan baik. Ya, semoga kendala yang Pak Bohri alami segera selesai dan segera terpecahkan dengan baik pula. Iya. Semoga tidak ada yang mengganjal dan nanti pembelajaran di kelas panjenengan juga bisa berjalan lancar. Oke, ya Pak, amin, dan terima kasih ya Pak ya sudah mengcoaching saya, dan dengan pertanyaan Bapak saya jadi sadar apa yang harus saya lakukan dan komitmen apa yang akan saya buat nantinya, dan insya Allah target 8 itu dalam waktu dekat saya nanti akan bisa. Amin, Pak Bohri, amin. Dan akan doakan panjenengan terus. Mungkin kalau lain kali ada hal yang ingin diceritakan kepada saya, insya Allah saya akan terbuka selalu dengan karena kita bisa berkolaborasi bersama seperti ini. Tujuannya bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kebaikan pembelajaran pada kelas kita. Iya. Oke, terima kasih Pak Bagus ya. Ini ada yang perlu Oh, ya, siap. terima kasih Pak. Baik, saya pamit dulu. Siap. Semangat ya. Pastinya. Mari Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak. Saya lihat tadi proses coaching tadi itu sudah luar biasa bagus sekali, sesuai dengan namanya Pak. Bisa ya. Tapi mohon maaf sebelumnya ya Pak ya. Saya mau bertanya lagi kepada Pak Bagus di pasca observasi ini ya. Pertanyaan saya itu adalah, Pak Bagus sudah melakukan observasi. Nah, terus selama melakukan observasi itu di pasca ini, saya mau tanya di saat proses coaching tadi terkait indikator yang dicapai itu, indikator yang mana yang ingin dicapai oleh Pak Bagus sendiri? Di coaching ini ya, saya sudah melakukan coaching dengan alur peta. Ini menurut saya ya, ini yang saya alami tadi itu sudah melakukan sesuai alur peta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, informasi dan tanggung jawab yang dilakukan oleh manusia.
sehingga alur tersebut bisa menggali, misalnya itu menggali proses untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang akan dilaksanakan. Baik Pak Bagus. Dari pengamatan saya sebagai observer dalam pelaksanaan coaching ini, proses coaching Pak Bagus dan Pak Buhari menurut saya sudah sangat bagus, sudah sangat baik dan berjalan dengan lancar. Serta alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Di sini saya Pak Bagus juga sudah berusaha ya menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Sudah saya lihat itu. Dan selain itu juga coaching juga sedang melakukan prinsip coaching ya. Tapi yang saya tanyakan lagi yaitu Pak Bagus, dari hasil coaching ini apa yang harus dikembangkan oleh Pak Bagus, kompetensi apa yang harus lebih dikembangkan lagi oleh Pak Bagus sendiri? Menurut saya ya, potensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami proses Tirta, sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching lebih baik. Saya begini, tadi menurut saya kan proses Tirta sudah bisa, jadi saya perlu menggali lagi apakah tadi sudah benar-benar baik atau tidak. Jadi saya perlu lagi melatih lagi agar bisa menjadi lebih baik. Ya, tentunya dengan alur Tirta tadi ya Pak ya, alhamdulillah ya. Ya Pak, semoga dengan sering melakukan coaching, dengan menggunakan alur Tirta, nantinya akan bisa membawa Pak Bagus untuk bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat ya Pak ya. Saya rasa sudah cukup di pasca observasi ini. Saya tutup aja ya Pak ya. Karena saya juga ada kepentingan Pak. Saya juga mau menjadi observasi coaching depan lain. Oh ya, semoga sukses selalu Pak Bagus. Semoga sukses. Baik, terima kasih banyak Pak Bagus ya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Demikianlah video yang bisa kami tayangkan pada kali ini untuk memenuhi tugas modul 2.3 dalam demonstrasi kontekstual yang bisa kami persembahkan buat Anda semuanya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi pemimpin pendidikan yang selalu Tergerak, bergerak, Menggerakkan. demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.